semuanya dalam keadaan sehat ya. Mari kita memulai ibadah kita. Adik-adik siapkan Alkitabnya untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai sambil kita menyanyikan Mari Masuk. Yesus pokok dan
akan mendengarkan firman, namun sebelum itu kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Mari kita membaca firman Tuhan, kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya, kita buka bersama-sama Alkitab kita dari kitab Lukas 10 pas ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Bila adik-adik sudah menemukannya, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berterima kasih kami atas kasih Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan bimbinglah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Ibu membaca dari ayat 38. Adik-adik di rumah mengikutinya ya, di dalam hatinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sekarang bercerita tentang Marta dan Maria. Ya, bercerita tentang Marta dan Maria. Marta dan Maria adalah sahabat-sahabat Yesus. Marta dan Maria ini adalah kakak adik. Mereka bersaudara ya adik-adik. Nah, adik
Coba kalau adik-adik dapat kabar bahwa opung, tulang, atau naboru, amang boru mau datang berkunjung ke rumah kita, tentu adik-adik merasa gembira kan? Senang, bersuka cita. Ore, opungku mau datang, ore, tulangku mau datang, gitu ya. Nah, merasa senang kan adik-adik? Nah, apalagi kalau kita punya kakak, punya abang, lagi merantau, mereka bekerja di perantauan, ketika mau Natal, mau tahun baru, mereka ada liburnya, mereka kasih tahu bahwa mereka mau pulang. Tentu adik-adik merasa sukacita kan, senang sekali. Abang nanti kalau Natal mau pulang, mau datang, enak lah ya, kita sama-sama bisa ngumpul. Pasti ngomong gitu kan. Nah, jadi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti inilah yang dirasakan oleh Marta dan Maria ketika Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Mereka bergembira, mereka bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya. Nah, adik-adik, waktu Yesus berkunjung ke rumahnya, Marta dan Maria ada di situ. Tetapi adik-adik, Marta dan Maria mempunyai dua karakter yang berbeda untuk menyambut Yesus ini. Atau Marta dan Maria berbeda caranya untuk menyambut kedatangan Yesus ini. Si Marta karena saking senangnya menyambut Yesus, dia sibuk mempersiapkan makanan. Dia sibuk di dapur masak untuk mempersiapkan makanan untuk yang akan dihidangkan kepada Yesus. Tetapi Marta berbeda adik-adik. Marta malah dia duduk dekat Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus. Melihat ini adik-adik, Marta bersungut-sungut, ya. Kok Maria itu duduk-duduk aja, kenapa nggak nolong saya di dapur? Ini kan dipersiapkan untuk tamu yang datang, yaitu Yesus. Nah, sehingga dia menyampaikan sungut-sungutnya ini kepada Tuhan Yesus. Katanya, ya, Tuhan katanya, atau Yesus katanya. Nah, ngapa Maria itu duduk-duduk saja? Dia tidak mau menolong aku di dapur. Kira-kira begitu ya adik-adik ya. Tetapi Yesus menjawab Marta, apa katanya? Coba adik baca yang mulai dari ayat ke-41. Jawabnya ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, itulah jawab Yesus. Maria yang mau mendengarkan, duduk dengan serius gitu ya, di dekat Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus. Itulah yang terbaik, kata Yesus rupanya. Bukan untuk masak-masak yang di dapur itu penting, memang penting untuk ketika kita menyambut tamu, itu penting dilakukan. Tapi ada satu yang terpenting, apa? Yaitu mendengarkan suara Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus. Jadi adik-adik, dalam kehidupan ini ada dua hal yang harus kita bisa bedakan, yaitu hal yang penting dengan yang terpenting. Yang lainnya bisa penting, tapi yang paling terpenting yaitu memelihara
persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus bisa bedakan ya. Nah, dalam arti yang kita ikuti lewat pembacaan firman Tuhan ini, artinya adik-adik jangan putus-putus untuk menjaga persekutuannya dengan Tuhan, tetap dipelihara. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus dekat terus kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Berdoa, membaca firman setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, mau tidur, bangun tidur, mau bekerja, mau memulai pelajaran, kita lakukan itu. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita mau ya supaya kita boleh dekat kepada Tuhan dengan cara begitu, ya, dengan cara berdoa setiap hari, ya, harus berdoa. Nah, jadi adik-adik, kalaupun ada masalah, ada kesusahan, ada kesedihan, ya, nah, kita tetap berdoa, kita membaca firman Tuhan. Jadi setiap waktu kalau kita memulai sesuatunya, hendaklah kita mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa. Dengan begitu adik-adik telah memelihara hubungannya dengan Tuhan. Nah, adik-adik menunjukkan itu satu cara bahwa adik-adik mau dekat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh si Maria, ya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang terpenting, ya. Jadi yang terpenting adalah untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Peliharalah persekutuannya, jangan henti-henti berdoa, membaca firman Tuhan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Begitulah adik-adik, nanti adik-adik boleh lakukan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini yang mengajari kami supaya kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, supaya kami berdoa, membaca firman Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya dengan itu Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama memulainya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.